Baik semuanya, halo ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori Dienes, yang dimana teori Dienes tersebut itu adalah seorang ahli matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novia Keisha, saya dari jurusan PGSD. Untuk mata kuliah ini adalah matematika di kelas rendah. Pastinya kelas rendah itu adalah kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengambil jurusan PGSD dan menghindari matematika, wits, jangan salah. Ternyata matematika di PGSD itu cukup lumayan ya. Nanti akan dibahas juga ketika konsep dasar matematika, matematika di kelas rendah, hingga matematika di kelas tinggi gitu ya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Dienes, teori Dienes, yang dimana nama asli beliau itu adalah Zoltan Dienes. Langsung saja kita kepada materi slide yang pertama. Di sini ada biografinya bahwa Zoltan Dienes tersebut itu lahir pada tahun 1916 ya. Oke. Nah, beliau itu adalah ahli matematika yang memang memiliki pandangan unik ya tentang bagaimana anak-anak belajar matematika. Karena dia itu meyakini bahwa pembelajaran matematika itu kan seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan gitu kan, dan juga menarik bagi anak-anak, bukan sekedar menghafal rumus. Jadi teori teori Dienes tersebut itu juga banyak dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif Jens Piaget gitu kan. Sebenarnya gini, waktu itu, Janes tersebut itu mengira kenapa sih gitu ya, ketika matematika di pikiran anak-anak itu kayak yang susah gitu. Nah sehingga, Janes tersebut itu menggali gitu kan bagaimana caranya supaya memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu menyenangkan. Di antaranya adalah dia itu lebih berpengaruh terhadap, terhadap ilmuwan yang namanya Jens Piaget gitu ya. Nah, di sini juga ada konsep beberapa ya dari teori Dennis yang dimana dia itu karena ingin menciptakan ketika mempelajari matematika itu menyenangkan, maka beliau tersebut itu ada konsep utama dalam teori Dennis. Yang pertama adalah multiply embodiment. Mohon maaf di sini saya tidak mencantumkannya. Dan yang diarti dari konsep multiple embodiment itu adalah perwujudan berganda. Gini nih, maksudnya jadi konsep ini itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk atau representasi. Tujuannya itu adalah agar anak dapat memahami konsep tersebut dari berbagai sudut pandang. Contohnya nih, konsep pecahan itu kan dapat dijelaskan menggunakan potongan pizza gitu kan, yang kita biasanya kalau misalkan yang mencontohkan pecahan pastinya pizza lagi. Kenapa? Karena memang anak-anak itu kalau misalkan ingin lebih paham, maka dia itu harus dicontohkannya dengan kalau tidak gambar ya konkret gitu kan. Maksudnya kalau tidak konkret ya gambar. Jadi kalau misalkan hanya sebatas diucapkan saja, anak-anak tersebut itu mungkin akan membayangkan itu lebih susah gitu kan. Maka dari itu usahakan guru tersebut itu harus bisa cermat bagaimana caranya supaya mengajarkan kepada anak tersebut itu anak-anak paham. Jadi antaranya adalah ketika menjelaskan pecahan, maka kita contoh gambarkan gambar pizza gitu kan di board atau juga diagram pen kan itu menggunakan gambar juga gitu kan, atau bilangan pecah biasa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu konsep multiple embodiment. Yang kedua adalah perceptual variability. Itu adalah variasi persepsi ya, yang dimana penyajian materi pembelajaran itu harus bervariasi dalam bentuk warna, ukuran, atau konteks. Tujuannya adalah agar anak itu tidak bosan dan juga tidak dapat menemukan pola-pola umum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita contohkan nih, jadi kalau, konsep ini dapat diajarkan dengan menggunakan berbagai bentuk bangun datar seperti segitiga, persegi, lingkaran. Itu dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda gitu, supaya anak tersebut tuh bisa membedakan mana, persegi tiga, mana persegi panjang, mana lingkaran. Nah, itu usahakan, warnanya itu berbeda-beda supaya anak tersebut itu bisa cepat memahaminya gitu ya. Itu adalah salah satu variasi persepsi gitu kan. Bisa dari kita itu membedakan dari bentuknya, atau dari warnanya, atau dari ukurannya gitu ya. Terus yang konsep yang ketiga adalah mathematical variability atau variasi matematika. Maksudnya, struktur soal atau masalah matematika itu harus bervariasi. Jadi tujuannya itu agar anak dapat memahami hubungan antar konsep dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Contohnya gini nih, konsep penjumlahan itu dapat diajarkan dengan menggunakan berbagai bentuk soal kan, seperti soal cerita, soal gambar, atau soal angka. Jadi guru tersebut itu bisa memberikan penjumlahan atau pengurangan itu dengan berbagai variasi gitu kan, bisa menggunakan soal cerita contohnya gitu kan dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran matematika menurut Dianis tersebut itu pastinya belajar melalui aktivitas gitu. Karena, anak-anak belajar matematika dengan lebih baik melalui aktivitas yang melibatkan manipulasi benda-benda konkret, permainan, juga eksperimen. Itu akan lebih paham gitu kan, akan lebih cepat menyerap kepada anak-anak tersebut gitu kan ketika masa pembelajaran. Atau konseptualisasi juga. Jadi anak-anak perlu membangun pemahaman konseptual yang mendalam tentang matematika, bukan hanya menghafal rumus gitu kan. Karena kalau misalkan hanya sebatas menghafal itu sepertinya akan cepat lupa gitu kan. Dan juga keterlibatan aktif dalam artian bahwa anak-anak harus terlibat aktif juga ya dalam proses pembelajaran, karena bukan hanya sebagai penerima informasi gitu kan. Terus lingkungan belajar yang menyenangkan, usahakan juga gitu kan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung akan motivasi anak untuk belajar matematika supaya anak-anak tersebut itu lebih semangat ketika mempelajari matematika gitu ya. Untuk penerapan teori DNS dalam pembelajaran juga penggunaan alat peraga, maksudnya jadi alat peraga seperti blok, kubus, atau gambar dapat membantu anak memvisualisasikan konsep matematika. Jadi usahakan ada benda-benda konkret gitu kan ketika mempelajari matematika kepada anak kelas rendah. Contohnya nih, kalau misalkan 2 tambah 3, usahakan di situ ada pensil gitu kan, ada 5 contohnya gitu kan. Terusan kalau nggak gitu ya permen atau koin dan lain sebagainya supaya anak tersebut itu lebih paham dan juga lebih menarik pembelajarannya gitu. Terus juga permainan matematika seperti puzzle gitu kan, kartu bilangan atau permainan papan dapat membuat pembelajaran matematika juga menjadi lebih menyenangkan. Terus juga penjelajahan bebas dalam artian bahwa memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi konsep matematika dengan cara yang mereka sendiri gitu kan. Kalau misalkan anak-anak tersebut itu pengen belajarnya dengan gaya mereka ya biarkan gitu ya. Jadi mereka tersebut itu akan lebih senang ketika pembelajaran seperti itu, gitu. Terus juga diskusi dan kolaborasi. Nah, itu juga pasti akan membuat anak-anak tersebut itu lebih yang di mana tadinya tidak paham bisa bisa paham gitu kan, karena kerjasama dengan teman-temannya. Memfasilitasi diskusi dan kerjasama antar anak untuk membangun pemahaman bersama gitu ya. Eee, untuk contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan teori Dines juga, seperti mempelajari pecahan. Itu kan menggunakan potongan pizza ya, untuk menunjukkan bagian-bagian dan keseluruhan. Kalau nggak pizza mungkin bisa menggunakan kertas gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini untuk selanjutnya, di sini menurut Dines juga, melihat matematika bukan hanya sekedar kumpulan rumus atau angka ya, karena memang melainkan sebagai studi tentang struktur. Ia berpendapat bahwa matematika itu adalah tentang mengidentifikasi pola, contohnya ya, gitu kan, membangun hubungan, mengklasifikasi, gitu kan. Jadi, kalau misalkan dilihat dari Ruspendi berpendapat bahwa pada dasarnya matematika itu dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misah hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur, gitu ya. Perkembangan konsep matematika multi-DNS juga dapat dicapai melalui pola berkelanjutan yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan belajar dan konkret dan simbolik. Ini nih, saya jelaskan ya, bahwa di sini struktur tersebut itu, matematika tentang mengidentifikasi dalam artian menemukan keteraturan dan pola dalam berbagai situasi, gitu kan. Terus juga membangun hubungan dalam artian melihat bagaimana konsep-konsep matematika itu saling terkait satu sama lain. Karena memang matematika tersebut itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kalau misalkan 2 tambah 2 ya tetap aja 4 gitu ya. Kalau 4 dibagi 2 ya 2 gitu kan. Jadi saling berkaitan dengan satu sama lain gitu kan, tidak akan mungkin berbeda. Contohnya kalau misalkan, 2 kali 2 4, tapi kalau misalkan 4 dibagi 2 nggak mungkin jadi 6 gitu kan. Karena memang 2 kali 2 aja 4 gitu kan. Pasti kalau misalnya 4 dibagi 2 ya 2 gitu ya. Oke, terus juga mengklasifikasikan, mengelompokkan objek atau konsep berdasarkan sifat-sifat yang sama gitu kan. Jadi, dengan kata lain bahwa matematika itu tentang mencari makna di balik angka dan simbol. Perkembangan konsep matematika dari konkret ke simbolik, maksudnya gini, Dionys itu meyakini nih bahwa pemahaman konsep matematika itu pada anak-anak berkembang secara bertahap. Dimulai dari pengalaman konkret menuju abstrak, simbolik, ya mengusulkan pola berkelanjutan dalam mempelajari matematika yang meliputi pertama, tahap manipulatif. Jadi gini, anak-anak belajar melalui manipulatif benda-benda konkret. Contohnya nih, menggunakan blok untuk memahami konsep bilangan atau menggunakan bangun datar untuk mempelajari geometri
gitu ya. Contoh contoh lain seperti yang tadi, membagi buah atau pizza menjadi bagian-bagian yang sama untuk menunjukkan pecahan gitu ya. Jadi, sebenarnya sudah jelaskan juga dari tadi bahwa tahap manipulatif tersebut itu bahwa anak-anak itu ingin mencontohkannya itu dengan benda-benda yang nyata gitu ya. Yang kedua adalah tahap gambar, di mana anak-anak itu mulai membuat gambar atau diagram untuk mempresentasikan konsep matematika. Contohnya seperti menggambar garis bilangan untuk menunjukkan operasi hitung, atau membuat diagram pen untuk membandingkan himpunan gitu kan. Kalau misalkan contoh lain seperti menggambar diagram lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian untuk mempresentasikan berbagai pecahan gitu ya. Terus yang ketiga yaitu adalah tahap simbol. Jadi yang disebut dengan tahap simbol itu bahwa anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol matematika untuk mempresentasikan konsep. Jadi gini contohnya, kalau misalkan menggunakan tanda plus pasti itu adalah penjumlahan gitu ya. Dan sebaliknya kalau misalkan simbol min pastinya itu adalah pengurangan dan lain sebagainya gitu ya. Mengapa pendekatan DNS penting? Jelas, karena membuat matematika menyenangkan, seperti tadi. Nah, dengan menggunakan benda-benda konkret, dengan konsep tadi yang pertama, permainan pembelajaran matematika itu akan lebih menarik gitu kan bagi anak-anak. Yang kedua itu membangun pemahaman konseptual. Jadi, anak-anak itu tidak hanya menghafal rumus, tapi juga memahami konsep di baliknya. Gini, kalau misalkan kita mencontohkan yang konkret, pasti anak-anak tersebut itu tidak akan lupa bahwa 2 tambah 2 itu 4 gitu kan, kalau misalkan kita mencontohkan dengan benda-benda konkret. Terus juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga. Anak-anak dilatih ya untuk berpikir logis, menganalisis dan juga menyelesaikan masalah gitu ya. Next selanjutnya, nah di sini ada beberapa tahapan teori DNS, di antaranya ada 6. Yang pertama adalah permainan bebas atau free play. Nah, untuk permainan bebas di sini itu, jadi pada tahap ini anak-anak itu diberi kebebasan untuk bereksplorasi dan juga berinteraksi dengan berbagai benda atau objek tanpa aturan yang ketat. Nah, tujuannya apa? Untuk mengenalkan anak pada konsep secara intuitif dan juga membangun rasa ingin tahu gitu ya. Contohnya seperti anak-anak itu bermain dengan blok-blok, mengurutkan benda-benda berdasarkan ukuran, warna, atau bentuk gitu kan. Itu permainan bebas. Yang kedua adalah permainan yang menggunakan aturan atau games. Nah, maksudnya anak-anak di sini tuh mulai mengikuti aturan-aturan tertentu dalam permainan mereka, mulai melihat pola dan juga keteraturan dalam konsep yang sedang dipelajari. Contohnya nih seperti bermainan monopoli untuk memahami konsep uang dan juga transaksi, atau bermain kartu untuk mempelajari bilangan dan juga operasi hitung gitu ya. Terus yang ketiga adalah permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities gitu ya, yang dimana anak-anak itu diajak untuk menemukan kesamaan sifat atau pola yang ada di berbagai permainan atau situasi yang berbeda. Tujuannya itu untuk membantu anak mengabstraksikan konsep. Jadi kalau misalkan kita contohkan seperti membandingkan berbagai bentuk segitiga dan menemukan sifat-sifat yang sama seperti memiliki 3 sisi gitu kan. Terus juga yang selanjutnya yang keempat, permainan representasi. Jadi anak-anak itu mulai membuat representasi visual atau gambar dari konsep yang telah dipahaminya. Nah, representasi ini membantu anak untuk memvisualisasikan konsep secara lebih abstrak. Contohnya seperti menggambar diagram Venn untuk menunjukkan hubungan antar himpunan, atau membuat grafik batang untuk menampilkan data gitu ya. Dan yang kelima adalah permainan dengan simbolisasi. Jadi maksudnya anak-anak itu mulai menggunakan simbol-simbol matematika untuk mempresentasikan konsep. Tahap ini menandai peralihan dari representasi konkret ke representasi abstrak. Seperti yang tadi juga ya, menggunakan tanda plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan gitu ya. Dan yang terakhir permainan dengan formalisasi. Maksud formalisasi di sini itu jadi anak-anak itu mulai merumuskan sifat-sifat matematika secara formal dan juga logis. Sebenarnya tahap formalisasi ini itu ternyata adalah tahap yang paling tinggi dalam pembelajaran matematika, yang dimana anak mampu menggeneralisasi konsep dan juga menerapkannya dalam berbagai situasi. Contohnya nih seperti membuktikan teorema matematika atau menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan penalaran deduktif gitu ya. Contoh lainnya seperti menyelesaikan soal cerita yang melibatkan operasi hitung pada pecahan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Perlu diingat juga bahwa setiap anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda.
Dan guru juga perlu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan tingkat perkembangan anak, serta penggunaan alat peraga dan juga media pembelajaran yang menarik dapat membantu anak lebih mudah untuk dipahami konsep matematika gitu ya. Next selanjutnya adalah contoh tahapan. Nah, di sini tahapan yang tadi ya, permainan blok logis atau free play. Nah, anak diminta mengelompokkan blok logis berdasarkan bentuk, ketebalan atau warna. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan kita contohkan lagi seperti tadi membagi buah pizza menjadi bagian-bagian yang tidak sama besar gitu kan. Kalau misalkan lihat tadi ini nih, contoh ini seperti kita itu menggambar di sini ada kerucut gitu ya, ada segi empat. Nah, usahakan bahwa itu, warnanya berbeda-beda gitu kan. Kalau misalkan contoh dari segi empat tersebut itu dibagi menjadi 6, nah maka usahakan kalau misalkan ada warnanya itu dibeda-bedakan supaya anak tersebut itu cepat menghitungnya dan juga cepat membedakannya gitu ya. Dan juga tahap selanjutnya permainan kesamaan sifat. Permainan ini meminta anak untuk mencari kesamaan sifat pada blok logis dengan benda-benda di sekitar seperti jam. Jam itu mirip lingkaran, ya kan? Jadi kalau misalkan di sekitar mereka itu ada yang sama, apa terapkan gitu ya. Contohnya kan jam. Jam kan mirip ya dengan lingkaran atau whiteboard mirip dengan persegi panjang gitu kan. Dan lain sebagainya banyak juga gitu kan. Jadi permainan representasi ini anak merepresentasikan ke dalam bentuk gambar. Jadi intinya bukan mencocokkan tapi memiripkan dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka yang dilihat gitu ya. Untuk selanjutnya adalah permainan simbolisasi. Jadi anak menyimbolkan gambar dengan nama-nama bangun datar atau bangun ruang. Pada tahap ini juga bisa dengan cara menyimbolisasikan penjumlahan menggunakan blok logis. Misalnya 3 blok, tambah 4 blok, sama dengan 7 blok gitu kan. Jadi permainan dengan formalisasi ini, anak mampu mengkaitkan konsep yang satu dengan yang lainnya seperti sifat komputatif dari 3 tambah 4 atau 4 tambah 3 ataupun rumusan-rumusan bangun datar gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah implementasi teori DNS. Yang pertama adalah hukum kekekalan bilangan. Yang kedua, hukum kekekalan materi. Yang ketiga, hukum kekekalan panjang. Keempat, hukum kekekalan luas. Dan kelima, hukum kekekalan berat. Serta yang terakhir adalah hukum kekekalan isi gitu ya. Baik, untuk materinya cukupkan sekian. Adapun kalau misalkan ingin ada pertanyaan ataupun lain sebagainya boleh di kolom komentar ya, ataupun kurang jelas ataupun ada permasalahan saat ketika saya menjelaskan, boleh ya nanti dibetulkan ya. Untuk presentasi atau untuk penjelasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih dan bye bye.